Salam Bapak Ibu Saudara terkasih. Kembali pada saat ini kita bertemu kembali untuk mendengarkan renungan singkat firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat saat ini di mana Tuhan masih memberikan kepada kami anugerah kekuatan kesehatan sehingga kami boleh bertemu dan sebentar kami hendak mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus kuasai setiap hati pikiran kami masing-masing agar kami boleh mengerti tentang isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara terkasih, firman Tuhan yang saya ambil pada saat ini yaitu dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian firman Tuhan. Judul yang saya ambil dari Narsotba yang di atas tadi, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, firman yang saya sampaikan saat ini adalah berbicara tentang iman. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan iman itu? Mari kita lihat di Ibrani 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dengan kata lain, jika kita mengharapkan sesuatu tapi buktinya belum jelas atau belum kelihatan, inilah yang disebut iman. Lalu apa sih kira-kira yang dimaksud dengan iman itu? Sebenarnya banyak ya contoh-contoh iman yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, misalnya ketika kita dahulu masih dalam tahap masa-masa pacaran. Nah, ketika kita sudah PDKT atau pendekatan kepada pasangan kita masing-masing, lalu apa di kemudian hari rencana kita untuk kedepannya? Apa yang kita harapkan terlebih dahulu? Sudah pasti adalah pernikahan. Nah, setelah rencana atau harapan kita menikah, apalagi Bapak Ibu? Ya, sudah pasti keturunan ataupun anak. Nah, jadi rencana atau pengharapan kita
itulah yang dinamakan iman. Tetapi jika iman kita lakukan tanpa perbuatan, apakah ada gunanya, Bapak Ibu? Saya kira pasti nggak ada gunanya ya. Jika kita ingin menikah tapi tanpa berbuat atau bertindak, ya pasti tidak ada gunanya. Jadi dengan kata lain, iman harus dilakukan bersama-sama dengan perbuatan, sehingga firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara terkasih, mari kita lihat contoh tokoh Alkitab yang beriman lainnya. Di kitab Kejadian ayat 12, kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, Bapak Ibu, saudara terkasih, Abram di usianya yang 75 tahun, dia diperintahkan Tuhan untuk berangkat ke suatu negeri yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Lalu, seandainya posisi Abram ada di posisi kita, apa yang akan kita perbuat? Apakah kita taat? Apakah kita harus patuh untuk mengikuti perintah Tuhan? Nah, Abram setelah mendengar perintah Tuhan, dia lalu berangkat. Nah, di ayat 4 dikatakan dengan jelas, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dia pergi, Bapak Ibu, saudara terkasih. Jadi dia tidak uring-uringan, dia tidak khawatir, dia tidak cemas akan apa yang akan ditemuinya di negeri yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Coba posisi kita ada pada Abram. Apakah kita tidak memikir kelak di negeri yang akan kita tuju, mau kerja apa, makan apa? Nah, inilah yang menjadi bahan pikiran buat kita umat Tuhan. Tetapi Abram tidak demikian halnya. Ketika firman Tuhan dinyatakan kepadanya, disebutkan di ayat 4, lalu Abram pergi. Berarti karena Abram memang taat dan setia kepada Tuhan, sehingga ia berangkat bersama Lot saudaranya. Nah, Bapak Ibu, saudara terkasih, jadi jelas dikatakan di ayat firman Tuhan ini bahwa karena iman Abram lah yang taat, sehingga firman Tuhan tersebut nyata atas hidup Abram.
Coba kita lihat di Ibrani 11 ayat 8. Ibrani 11 ayat 8. Ya, dikatakan di sana, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi jelas Bapak Ibu, saudara terkasih, karena iman Abraham yang taat, sehingga ya firman Tuhan tersebut nyata atas hidup Abraham. Jadi di mana dalam kehidupan yang mereka jalani penuh sukacita, harta benda pun berkelimpahan yang mereka miliki, serta mereka pun tinggal di negeri yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Nah, selanjutnya mari kita lihat lagi di Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan 6. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi jelas Bapak Ibu, saudara terkasih, firman Tuhan datang kembali kepadanya untuk menyatakan bahwasanya ia akan mempunyai keturunan. Nah, tentunya ia percaya karena perintah Tuhan yang semula untuk meninggalkan negerinya menuju ke negeri yang ditunjukkannya sudah digenapi. Itulah makanya Abraham percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Alkitab menjelaskan bahwa di masa-masa Abram menanti keturunannya digenapi, ia banyak mengalami masalah-masalah ataupun pergumulan-pergumulan yang dihadapi dalam penantian panjang yang Tuhan janjikan kepadanya, yang akhirnya janji Tuhan tersebut pun digenapi dengan kelahiran seorang anak bagi keluarganya yang dinamai Ishak. Itu di usia Abraham yang ke-100 tahun. Jadi dengan jarak waktu yang panjang dalam penantian janji Tuhan kepada Abraham, memang pantaslah ia disebut bapa orang beriman. Karena pengharapan atau janji Tuhan kepadanya sudah digenapi. Jadi Bapak Ibu, saudara terkasih, itulah iman Abraham yang boleh kita katakan sangat luar biasa sekali. Di mana lewat iman percayanya kepada Tuhan, ia diberikan kemampuan dan kesanggupan
untuk menjalani kehidupannya, sehingga ia kuat dan penuh semangat, setia dan taat, sehingga janji-janji Tuhan semua tergenapi di dalam keluarganya. Abraham sangat yakin dan percaya bahwa setiap rancangan Tuhan, dia tahu pasti adalah rancangan damai, sejahtera, yang terbaik untuk keluarganya. Jadi, untuk itu mari Bapak Ibu, kita belajar taat dan setia kepada Tuhan lewat firman yang sudah disampaikan, agar kita orang-orang beriman, seperti saya, Anda, dan kita sekalian, tidak hanya beriman saja, tapi harus bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Karena oleh perbuatan-perbuatan itulah iman menjadi sempurna. Sekali lagi, mari kita senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus semata dengan iman yang kita miliki. Biarlah Tuhan Yesus ikut berperan aktif di dalamnya. Apapun itu yang menjadi pergumulan doa-doa kita, saya yakin Tuhan akan mewujudkan ketika kita berserah kepadanya. Hari yang indah yang Tuhan rancangkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, biarlah itu boleh kita alami bersama Dia. Bapak Ibu, saudara terkasih, saya sampaikan sekali lagi, iman yang ada pada diri kita masing-masing, mari kita asah setiap hari agar selalu tajam, untuk kita boleh percaya kepada Tuhan, agar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, kelak Tuhan akan genapi. Jadi jangan kita bersikap seperti Thomas, di mana dia percaya ketika sudah melihat atau terbukti. Jadi mari Bapak Ibu, saudara terkasih, kita tetap beriman, kita tetap teguh untuk senantiasa taat dan setia, karena kita tahu janji Tuhan itu iya dan amin. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan isi hati-Mu, di mana iman setiap kami, biarlah boleh kami asah di dalam keseharian kami, agar kami boleh meneladani iman Abraham yang begitu luar biasa, yang begitu taat kepada Tuhan. Dan sekali lagi Bapa, biarlah contoh iman Abraham ini boleh kami renungkan dan kami boleh lakukan, kami boleh kiranya terus ada dalam penyertaan-Mu. Dan kami yakin serta percaya iman yang ada pada Abraham ini boleh menjadi berkat buat kami setiap pendengar, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus, inilah doa kami. Haleluya. Amin.